Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array, ya. Jadi array itu variabel khusus, ya, yang mampu menyimpan sekumpulan, ya. Jadi bukan hanya satu, ya. Jadi sekumpulan data yang punya tipe yang sama. Jadi gambarannya seperti suatu laci seperti ini. Ya, ini array A, ini array B. Nah, di sini kita bisa lihat ada nomor, ya, di luarnya itu ada nomornya dari 1 sampai 8. Ya, jadi di setiap laci ini kita bisa menyimpan data. Ya, jadi sifat array itu adalah sifatnya homogen, ya, jadi elemennya atau tipe data dalam elemennya itu adalah tipenya sama dan bisa diakses secara langsung, ya. Jadi tidak perlu harus urut dari 1, 2 dan seterusnya, tapi bisa langsung kita akses ini, ya, dari misalnya. Jadi array di Python itu kita menggunakan indeks mulai dari 0, ya, sampai seterusnya. Jadi kita bisa langsung mengakses ke elemen di tiap masing-masing array ini. Nah, untuk mengisinya kita bisa seperti ini, ya. Array nomor berapa kita isi, misalnya 15, ini diisi array 6, ya, diisi 15, array 3, indeks 3 diisi 27. Nah, kita bisa melakukan operasi seperti ini. Ya, jadi cara mengakses array di Python kita bisa langsung kita mendeklarasikan misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Siswa misalnya ada Budi, Charlie, Erlangga. Nah, kita bisa masukkan di sini print siswa, misalnya print siswa nomor 01, maka akan muncul Budi, ya. Dan kalau mau mengubah, ya tinggal kita kasih assignment seperti ini. Siswa 0 dikasih indeks 0 dikasih angka, maka akan berubah. Jadi kalau dicetak akan menjadi angka. Nah, kemudian kalau kita menghitung panjang array, kita bisa gunakan perintah len. Jadi seperti ini. Array siswa itu Budi, Charlie, Erlangga. Panjangnya berapa? Ya, kita pakai len. Total sama dengan len siswa, kita akan dapatkan 3. Nah, kalau kita ingin menampilkan semua data yang ada di array, kita lebih mudah menggunakan seperti ini, ya. Pakai for, ya. Jadi kita elemen siswa itu misalnya ada Budi, Charlie, Erlangga. Kemudian kita menggunakan seperti ini, for data in siswa, kita cetak maka akan muncul semua. Jadi ini kita secara otomatis ini akan menampilkan elemen di array siswa. Jadi kita tidak perlu mikir ini panjangnya berapa. Pakai for data in ini, ya, maka kita akan bisa memunculkan datanya. Sedangkan kalau kita mau menambah, ya, menambah array, kita gunakan append, ya. Jadi siswa misalnya sudah punya ini Budi, Charlie, Erlangga, kita tambah varel, kita titik append seperti ini. Hasilnya akan. Nah, kemudian kalau menghapus, kita gunakan pop, ya. Ya, kita bisa gunakan pop atau remove, ya. Jadi kalau menggunakan keyword pop itu kita gunakan indeksnya, sedangkan kalau pakai remove itu kita gunakan value yang ada di array tersebut, ya. Jadi seperti ini, pakai pop atau pakai remove, ya. Jadi kalau pakai pop itu misalnya ini yang kita akan hapus adalah Charlie, ya. Sedangkan kalau di remove itu kita gunakan misalnya harganya apa, Budi, maka ini Budi akan hilang, ya. Jadi ini adalah tergantung kita mau menggunakan yang apa, ya. Bisa kedua-duanya. Nah, metode-metode yang lain yang bisa kita gunakan di Python adalah seperti ini. Ada append nambah, kemudian clear itu mau menghapus semua elemen isi di dalam itu array, kemudian bisa ada copy
mengcopy dari satu array ke array yang lain. Jadi memang sebenarnya kalau di Python itu tidak ada tipe data array ya, artinya dia menggunakan turunan dari tipe data yang namanya list ya. Ya, jadi tapi di sini jadi operasi-operasi yang ada di sini itu menggunakan operasi yang ada di list ya. Nah, array itu hanya suatu tipe data khusus dari list ya, dalam artian tipe datanya dianggap semua sama. Sedangkan kalau kita pakai list itu tipe datanya itu bisa berbeda-beda. Dan Anda lihat di sini array di Python itu sifatnya dinamis ya, artinya dinamis kita bisa menambah atau mengurangi. Kalau Anda di C, di Java itu biasanya array-nya itu sudah statis ya, Pascal gitu ya. Itu biasanya sifatnya statis. Jadi kalau sudah dideklarasikan panjangnya berapa ya sudah, kita tidak bisa menambah panjangnya lagi array. Ya, kenapa kita pakai bisa dinamis ya, karena itu akan mempermudah pada saat kita ya pada saat di awal deklarasikan itu kita belum tahu panjangnya, nah kemudian kita bisa tambah pada saat mungkin di tengah-tengah kita ingin nambah array-nya itu kita bisa tambah. Ya, jadi ini adalah sekarang kita ingin memasukkan sekian ya variabel dan kita tampilkan lagi ya 5 variabel ya dalam array. Jadi kita masukkan. Nah, ini kalau dalam Pascal, dalam Python kita deklarasikan array-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada variabel indeksnya kalikan 5 ya, kalau kita ingin mendeklarasikan kurang lebih 5. Ya. Nah, untuk mendemokan kita gunakan Kaggle. Jadi mungkin ada yang tidak pas ya. Jadi kita lihat code-nya. Ya. Jadi seperti ini. Nah, perhatikan untuk dari kita deklarasikan array kosong ya sebanyak 5 ya. Jadi kita lihat kalau kita eksekusi ya, kita masukkan misalnya angka 10, kemudian dia masukkan minta lagi, masukkan misalnya 20, kita masukkan lagi 30 ya, masukkan lagi 40 ya. Jadi sebenarnya bisa kita 5 ya, sebenarnya kita bisa masukkan sampai 6 ya, karena indeksnya itu mulai dari kita menggunakan dari 1 ya, artinya ini mulai dari 0 ya. Kita gunakan kalau mulai dari 0 sampai 5 ya, kita bisa eksekusi samping yang pakai sebelah kiri, kita bisa eksekusi yang sebelah atas supaya lebih gampang ya. Kan 10 ya, jadi sekali lagi range-nya itu mulai dari 0 sampai berapa ya, dan itu mulai dengan step mulai 1 ya. Jadi ini adalah 0 1 2 3 4 berhenti ya. Ya, kenapa berhenti ya? Karena sudah 5 terpenuhi 5 dia akan berhenti. Oke. Nah, kita mulai lagi yang di sini. Ya, kita ubah dulu kodenya, rentangnya. Ya, jadi misal kita ingin ini adalah contoh berikutnya ya. Ya, jadi ini kalau hanya angka ya. Sekarang kita contoh kalau kita ingin pakai nama, kemudian ada nilai UTS, UAS, ya, kemudian kita ada penghitungan nama nilai akhir ya. Nilai akhirnya itu 40% UTS kalikan 60%
UAS. Nah, kemudian kita lihat hasil akhirnya. Ya, nah kita eksekusi, misalnya nama pertama Adi, ya, mungkin ini 60, 10. Nah, kita lihat hasil akhirnya seperti itu, ya. Dimasukkan lagi namanya misalnya Budi, TS-nya misalnya 80. Ya, kita masukkan lagi. Ya, kemudian kita masukkan lagi. Oke, selesai. Ya. Ya, jadi itu kalau sekedar kita ingin memasukkan ya nama jadi secara berulang ya, dan itu sebenarnya tersimpan di variabel masing-masing ini. Nah, sekarang kalau kita ingin misalnya di sini ingin contoh berikutnya kita ingin mencari nilai, ya ini programnya yang tadi ya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sekarang untuk ingin dari nilai akhir tadi yang kita masukkan itu kita lihat nilai apa, nilai maksimum yang nilai akhir maksimum, kemudian nilai akhir minimalnya ya. Dan caranya bagaimana ya, mungkin di situ sudah ada ya. Ya, mungkin di coding sesungguhnya nanti mungkin ada sedikit perubahan ya. Jadi range-nya kita mulai dari 0 ya. Ya, jadi mungkin udah, nanti kita mungkin kita jalankan ke nama Adi. Oops, ya. Kita lihat ternyata ada yang error apa, ini nggak boleh ya, ada yang error tadi, division by 0 ya, rata di bagi 0, rata dibagi 0. Oh, ini nggak boleh ya, jadi ini dikasih karena ini dipakai 0 maka ini nggak boleh ya. Jadi ini minimal kalau di sini pakainya 1, maka kita rubah aja ya, ini 1 ya, kita 1, ini nanti sampai 6 ya. Nah, ininya yang kita indeksnya aja ya. Indeksnya kita rubah kita usah ya, kita untuk mudahnya seperti ini dulu aja ya, supaya tidak bingung ya. Oke, kita mulai lagi aja. Namanya Adi, masukkan UTS-nya terus dulu, dia ya, jadi max-nya itu 86 ya.
error ya. Dan kita kelebihan ini karena memang maksimalnya 5. Oke, jadi mungkin kurang lebih ini code-nya. Tadi saya lupa. Oke, mungkin ini saya tambah aja code-nya supaya nanti kelihatan ini loopingnya. Kita tambah aja ya. Ya, mudah-mudahan dengan ada kesalahan-kesalahan mungkin Anda jadi pengalaman ya. Oke, kita coba sekarang. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Jadi mungkin dicek lagi ini programnya kurang lebih ya. Jadi seperti ini kurang lebih programnya. Sekitar untuk ini mengecek ya. Jadi untuk nilai max dan minimalnya ya. Jadi ini nilai max dan minimalnya ini mungkin bisa juga kita kasih nilai tertentu. Ini di defaultnya dikasih nilai awal kosong gitu ya. Ya, jadi kita biasanya kita bisa bikin nilai minimal itu ya nilai yang paling yang terbesar ya, bisa dimasukkan supaya nanti pada saat di ini ya diuji ya, maka dia akan akan digantikan dengan nilai nilai yang sedang diproses ya. Sekian mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa lewat forum ya. Sekian dari saya.